bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat perpanjangan umur yang Kau berikan, pemeliharaan sepanjang malam ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, adakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi. Sebelum aktivitas lain, kami utamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami bicara kami dari bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi, ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-11. Yeremia pasal 11 ayat pertama sampai ayat 17. Yeremia pasal 11 ayat pertama sampai ayat 17. Perjanjian Allah diingkari. Firman yang datang pada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah ini kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkannya perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan pada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur pelebuhan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kupintahkan kepadamu, maka kamu akan jadi umatku dan aku akan jadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan karena nenek moyangmu, untuk memberikan pada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu dijawab, begitulah kehendaknya ya Tuhan. Berfirman Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda, di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan, dengarlah perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada waktu ini. Aku memperingati mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku, tapi mereka tidak mau mendengarkan atau memperhatikan. Mereka masih tegian hati yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Perhatikan ayat 14. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancang-rancangnya jahat, dapatkan nasa dan daging yang suci, lewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat hak beria-dia, pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menjatuhkan malapetaka atasmu karena kejahatan yang dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dengan membakar korban kepada Allah. Puji Tuhan, kau katakan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat 17. Bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel? Bagaimana janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan menikmati berlimpah susu dan madunya? Bangsa Israel menikmati kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sedemikian rupa. Tetapi satu ketika bangsa Israel sampai meninggalkan Tuhan, sampai berbuat menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata pada ayat yang ketiga, katakanlah mereka begini firman Tuhan Allah Israel, takutlah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini,
yang telah kuperintahkan nenek moyangku pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur pulau besi, dengan perlindungan dengarkan suaraku, lakukan segala sesuatu apa yang telah kuperintahkan kepadamu, maka kamu jadi umatku dan aku jadi Allahmu, dan sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan nenek moyangmu, untuk memberi kepada mereka tanah yang melimpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Ya, janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel sudah menjadi satu sayang. Sayang. Ya, sayang. Karena ulah sendiri. Kau perhatikan dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai ayat 14. Bagaimana firman Allah berkata pada ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia segala perintahnya dan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, dan engkau mendengar suara Tuhan Allah, diberkati engkau dan selanjutnya. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, kalau dia mau dengar firman Allah, berkat jasmani diberikan, tetapi pada ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak melakukan dengan setia kepada perintah yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, maka kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk karena ulahnya sendiri. Ya, sebenarnya tidak perlu datang kutuk. Sebenarnya tidak perlu datang pada kutuk. Kalau bangsa Israel mau dengar pada firman Tuhan, kalau dia mau taat pada firman Allah, tapi mereka telah menyimpang, telah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, semua dilakukan kedegilan hatinya. Sampai Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-11, sebab itu begini firman Tuhan, sesungguhnya aku datang ke atas mereka petaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Mereka datang karena ulah bangsa Israel. Sekali dia berdoa atau berseru, Tuhan tidak dengar. Bahkan firman Allah berkata pada Yeremia, perhatikan ayat yang ke-14, adapun engkau Yeremia, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, jangan naikkan doa permohonan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan. Jadi kita tahu Tuhan tidak akan mendengarkan doa kalau melakukan yang jahat. Firman Tuhan jelas di Yesaya 59 ayat 1 dan bukan telinga Allah kurang mendengar, bukan tangan Allah kurang singkat untuk menolong, tapi memisahkan anak manusia dengan terus. Betapa penting kita menjaga hidup kekudusan. Betapa penting kita jadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan hari ini saya tuh bahagia, saya tuh diberkati Tuhan, saudara orang-orang yang taat, saudara orang-orang yang taat. Kalau pagi-pagi sebelum aktivitas lain, saudara mencari Tuhan, untuk namakan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman, menaikkan pujian, penyembahan, menaikkan doa sama. Taat, saudara akan lakukan firman Tuhan, itu dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak melakukan yang tidak menyakitkan, yang melakukan yang menyakitkan hati Tuhan, tapi kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi hidup ini yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat Allah sudah sedia sesuai dengan kebutuhan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Biar firman mengingatkan buat kami bahwa bangsa Israel contoh, sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 11. Bangsa Israel contoh buat kami karena ulahnya sendiri. Dia tidak menikmati janji Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kami juga yang Israel rohani juga belajar dari contoh yang tidak baik. Dan kami boleh belajar kepada firman-Mu, melakukan yang sesuai dengan hidup kehendak Engkau, menjaga kesucian hidup kami, melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami percaya seorang perkara materi profesi Bapa Tuhan mencari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu Tuhan kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan, dan mencari nafkah, pulang dengan selamat, pergi dengan sehat juga Tuhan selamat.
segala keperluan kami persiapkan. Kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sekutu dalam berperang melawan virus corona. Biarlah belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Oh, kami belas kasihan-Mu, peristiwa yang terjadi di Kudus Tuhan. Biarlah bisa dokter bisa penanganan cepat selesai dengan baik Tuhan. Biarlah mereka memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin semakin banyak yang tidak terpapar virus corona. Terima kasih Bapa di surga dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.